Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Sam, Ustadz Ini Ustadz Fahmi Ilhamsyah, Ustadz Budi, dan Ustadz atau Ustadz lain yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pula para pengurus BMI yang hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa bapak-bapak semua yang menjadi teman seperjuangan saya di dalam kita belajar Al-Quran. Sebelumnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sempurna, serta kesempatan hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Tak lupa kita sampaikan salam semoga seluruh teman kita dan seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin. Bapak-bapak dan ibu semua, pada malam hari ini kajian kita adalah melanjutkan paparan sebelumnya mengenai sejarah Al-Quran. Tentunya kalau kita mengatakan bahwa kita itu cinta Al-Quran, kita yang ingin selalu mempelajari Al-Quran, rasanya kok ya afdol kalau kita tidak tahu sejarahnya itu bagaimana. Alhamdulillah di Berkah Mulia ini ada satu paparan, ada satu kajian mengenai sejarah Al-Quran yang pada kesempatan yang lalu kita sudah kesempatan untuk memperoleh paparan stage satu istilahnya begitu ya di tahap pertama oleh Ustadz Fahmi Hamzah. Pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan sejarah Al-Quran bagian kedua. Selanjutnya susunan acara adalah sebagai berikut. Jam 8 sampai jam 8.10 adalah pembukaan yang sekarang sedang berlangsung. Kemudian jam 20.10 adalah tilawah surat Al-Insan ayat 23 sampai 21. Kami mohon Bapak Khalid Humaini apabila beliau sudah hadir. Apabila nanti Ya, udah ada ya. Pak Khalid belum hadir, mohon Pak Aji Sugiyatno. Kemudian akan dilanjutkan oleh terjemahannya oleh Bapak Dimas Wijarnarto. Selanjutnya setelah selesai akan dilanjutkan dengan prakata dari Ketua Dewan Asatidz BMI, Ustadz Sam, mohon kesediaannya. Dan kemudian kita menginjak pada acara pertama jam 20.30, pemaparan materi kajian tentang sejarah Al-Quran bagian kedua, yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Fahmi, eh, yang saat ini sudah bergabung bersama kita di dalam meeting ini. Kemudian jam 21.25 kita dapat melakukan soal tanya jawab dan sekaligus penutup. Demikian kira-kira rundown acara pada malam hari ini. Kami lanjutkan dengan tilawah surah Al-Insan ayat 23 sampai 31. Monggo Bapak Khalid Humaini dan Mas Dimas Wijanarko, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, jazakumul khairan pada Bapak pembawa acara. Saya akan membacakan surat Al-Insan ayat 23 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إلى ربها ناظرة Halo, ووجوه Khalid, Khalid, itu Yes. al-qiyamah, al-insan itu al-qiyamah itu. Ah, apa? Oh iya, Masya Allah. 30. 23. 23 sampai 23 sampai selesai. Al-Insan ayat 23 sampai 31. Oh, 2331 aku. Oh, 21 ya. 23 sampai 21. Inna nahnu ya. Ya. 23 sampai 31. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya. Dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari berat, hari akhirat di belakangnya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat diganti dengan yang serupa mereka. Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid, Mas. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Dewan Asatidz BMI, Ustadz Syam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khairan Pak Budi, Setia Budi sebagai MC kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, keluarlah kami dari gelapnya ketidaktahuan kami tentang agama ini dan muliakan kami dengan cahaya pemahaman. Ya Allah, berilah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajari kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Yang kami muliakan kepada seluruh peserta, baik bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang hadir ataupun yang belum bisa hadir. Semoga Allah memberikan Bapak Ibu diberi kesehatan, diberi kelapangan, dan diberikan Amin. kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Yang pada hormat tentunya para asatid berkah Indonesia. Di sini diwakili oleh Bapak Ustadz Budi Wibowo, ya. Dan juga pada saya nggak tahu juga berapa yang hadir dari ibu ya. Ibu sekalian yang bisa di malam hari ini, ada pelajaran menarik yang kita bisa ambil dari perjuangan perjalanan peserta kita di Berkah Indonesia yang pada hari ini telah mentasmikkan hafalannya juz 30 jam 8 sampai dengan setengah 8 ya, setengah 8 sampai dengan berapa ya, jam 9 ya. Bapak Setio Budi ya, telah menyelarkan hafalan juz 30-nya. Ini perjuangannya cukup panjang, Pak. Kurang lebih itu ya 3 tahun lebih itu ya. Ya kan? Perjuangannya itu Pak Setio Budi itu ya. Sisa tahun 2021 sampai dengan 2024. Alhamdulillah hari ini dari dari nol ya kan beliau masuk gitu kan di Berkah Indonesia. Sampai sekarang alhamdulillah selesai di juz 30 dan mau masuk ke juz 29 gitu ya. Dan ada kata menarik yang kita ambil dari beliau ini ya, yaitu di sini nih, nih, ini nggak perlu kita nih, ya kan? Ini apa ini? Ini menarik ini di apa? Dan juga pagi ini juga ini ya Pak Isnanto, ya kan? Pak Isnanto, beliau kawan dekat sama Pak Budi yang bulan April baru bergabung bersama kita. Namun beliau punya ketekunan yang luar biasa, ya kan? Beliau bisa belajar itu di atas jam 9 malam. Saya udah nggak ada waktu gitu ya. Karena beliau itu serius, saya temani dari setengah 10 sampai dengan jam 11 bahkan lebih. Maaf, jam 10 atau setengah 11 gitu ya. Dan sekarang beliau tadi jam 4 sampai dengan jam 5 ya, atau 5 lebih tadi. Sekarang juz 30 Pak Isnanto gitu ya. Selamat buat Pak Budi dan Pak Isnanto. Ada hal menarik yang saya ambil dari profilnya Pak Budi ini. Ini perlu kita ingat nih, Bapak kan baru belajar ya. Saya juga nggak paham banget ya, bahasa Jawa banget ya. Ya kan? Yen sira wis tetek kuwi kudu sing tekun. Aja lali gocekan. Teken lan wani takon supaya tekan. Tekun, teken, tekan. Ini maksudnya piye iki, Pak Budi? Nah, ini yang ini. Pripun Pak Budi maksudnya ini? Mohon maaf, Silakan, Ustaz. Pak. Mohon izin teman-teman. Silakan. Diterjemahkan ini. Tekun itu artinya istilah kerennya istiqomah gitu ya. Kita jalani pelan-pelan. Salah, pasti banyak salah karena kita baru belajar. Tapi kadung kecebur ya kleput, harus berani. Apapun juga. Sama seperti tadi misalkan sudah niat, sudah ini, tahu di tengah jalan laptopnya mati. Nggak ada ini kan, wes pakai handphone. Artinya itu adalah bagian dari apa ya? Dari perjalanan. Ya, ya. Bahkan mungkin ini juga suatu bentuk pertemuan sebelum resmi bertemu dengan Ustadz Sam. Saya sudah ketemu dengan totalnya Ustadz Sam dengan dimana menimba ilmu
di daerah Cepu yang baru kemudian saya tahu bahwa disitulah Ustadz Sam belajar Al-Quran. Tekun artinya ya pelan-pelan harus kita jalani. Tekan, tekan artinya kita harus punya pegangan untuk membantu kita, untuk menyemangati kita. Siapa yang harus kita pegang? Tentunya karena kita sudah punya iman, walaupun sedikit, walaupun suka, masih banyak berbuat hal-hal yang di luar dong, tapi paling tidak kita punya hal yang sedikit itu kita harus pegang teguh. Itu sebagai sandaran kita. Lama-lama kalau kita jalani, kita tekun, kita punya sandaran, sandarannya semakin kuat. Kita bertanya kepada orang-orang yang lebih alim. Saya diajak oleh Mas Hambali, Mas Yudi, itu nggak cuma sekali dua kali. Untung mereka yang sabar. Alhamdulillah sampailah saya ketemu dengan Ustadz Sam dan teman-teman lain di PMI. Alhamdulillah tidak terasa saya sampai kepada satu hal yang setidaknya itu saya yakin bisa menjadi pelajaran bagi buat diri saya sendiri dan keluarga saya. Gara-gara begitu, tekan. Tekan artinya suatu saat nanti kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sampai di tujuannya. Tujuannya kemana? Tentunya ke kampung asli kita. Supaya tidak kesasar gimana? Yaitu tadi kudu tekun, wanita kon, dan tekan. Kira-kira begitulah. Baik, baik. Jazakallah khairan. Bismillah, Ustaz. Matur nuwun Pak Budi. Ternyata sangat dalam ya maknanya tekun tekan tekan ini ya. Pokoknya saking tekunnya itu tekan kan. Asalkan nggak berhenti. Ini yang tidak berhenti. Baik, Bapak sekalian, Bapak sekalian. Alhamdulillah mereka sudah hadir di tengah kita. Mari ayo kita sama-sama siapkan hati kita, ya kan? Siapkan kita, sama-sama kita menimba ilmu dari guru kita Ustaz Fahmi Ramsyah dan kepada MC ya kami kembalikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Ustaz. Alhamdulillah, waktu utama kita sudah sampai. eh Ustadz Fahmi juga sudah hadir bersama kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan paparan tentang sejarah bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ikhwati fillah, para jemaah masyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus yang kita hormati bersama Ustadz Syam, ada Ustadz Khalid juga nih, ahlan wassalam Ustadz Khalid Abu Fatimah, kemudian Pak Setio Budi, dan tadi yang luar biasa ya, Pak Dimas Wijanarko, serta tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Karena memang 30 juz ya, mau tidak mau dimulai dari satu juz dulu ya. Dan saya teringat kalimat para ulama memang a'zamul karomah luzumul istiqomah. Jadi karomah terbaik bagi para wali-wali Allah itu bukan bisa terbang, bukan bisa apa? Masuk ke sumur nebus di Jeddah misalnya gitu ya. Atau berjalan di atas air, bukan. A'zamul karomah itu karomah terbaik bagi orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah luzumul istiqomah. Dia bisa istiqomah karena istiqomah ini sesuatu yang sangat berat ya. Yang ringan apa Pak? Yang ringan istirahat ya. Istirahat. Ya ringan istirahat. Jadi mudah-mudahan tadi luar biasa, saya apa namanya salut dan senang sekali ya
di tengah kesibukan yang pasti luar biasa masih bisa menghafal walaupun tadi berapa 3 tahun 30 juz apa juz 30 Juz 3 tahun 30 Ustaz. juz 30 Masya Allah itu luar biasa. Berapa banyak orang yang bertahun-tahun jangankan juz 30 ya. Ya, hanya hafalnya triokul aja itu ya. Al-Ikhlas sampai Anas ya. Mudah-mudahan kepada yang sudah menyetorkan juz 30 setelah ini bisa bertambah lagi ya. Amin. Nyambah ke juz 29 dan seterusnya hingga selesai. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai ahlul Quran. Karena di antara keutamaan ahlul Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas ya. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara para manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka Rasulullah? Qala ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Para ahlul Quran merekalah pilihan Allah dan merekalah keluarga Allah dan merekalah pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir insya Allah kita seingat saya membahas sampai pada nasikh dan mansukh ya. Karena saya ingat kita sempat membahas manansakh min ayatin au nusiha na'ti bi khairin minha au misliha dan beberapa jenis dari nasikh dan mansukh. Hari ini insya Allah kita membahas lanjutan mengenai kiroah dan juga proses persanatan ya di halaman 28. Bagaimana proses sejarah Al-Quran dalam konteks kiroah dan mengapa bisa muncul dan terjadi perbedaan perbedaan. Saya ada beberapa ini saya kirim ke Ustadz Syam. Boleh minta tolong di share Ustadz. Sudah. Satu lagi ntar sebentar. Oh ya. Jadi kita akan coba melihat satu lagi nanti Ustadz ya habis ini nih saya kirim. Ada 2 materi yang mudah-mudahan nanti bisa di-share. Yang pertama, bahwa Al-Quran ini memang kalamullah yang Allah jaga ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan di antara tata cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memudahkan umatnya untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, problemnya kemudian adalah tidak semua orang itu punya lidah yang sama dalam membaca. Ya, punya kemampuan lahjah yang sama, lidah yang sama. Orang-orang Arab itu suruh baca bahasa Indonesia bingung dia. Ya dulu saya punya guru itu ngomong singkong aja dia susah tuh. Padahal itu kan ikfa ya sebetulnya. Gitu ya. Mereka agak susah. Dan sebetulnya yang punya lidah itu bagus malah orang Indonesia menurut saya. Saya ketemu orang Indonesia di Inggris itu kalau ngomong bahasa Inggris sudah kayak orang Inggris asli itu, British. Orang Indonesia di Libya ya ketika khutbah Jumat orang-orang ngira itu orang Arab. Padahal itu orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu ngomong bahasa Arab bisa kayak orang Arab asli, ngomong bahasa Inggris bisa kayak orang Inggris asli. Itu menurut saya keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan pada orang Indonesia. Jadi mungkin badan kita pendek, tapi lidah kita ini Masya Allah mudah dalam mengucapkan berbagai bahasa. Mungkin efek dari letak geografis kita ya Allah alam. Tapi saya pikir bisa ada pengaruh di sana. Karena percampuran kita yang luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan ya sehingga beliau menyatakan Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf ya para ulama menafsirkan di antara 7 huruf yang dimaksud adalah qiraatus sab'ah yang memang berangkat dari para sahabat. Nah ini kebetulan saya punya ijazah sanad alhamdulillah bisa di share Ustaz Syam. Kita akan coba lihat bagaimana proses sanad itu turun dari yang ijazah hafaz dulu Ustaz. Oh, siap, siap. Ya, satu lagi yang nih, ke bawah dulu deh. Jadi jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebetulan ijazah sanad kami 30 juz riwayat hafaz. Kita ambil dari yang paling bawah, set majuan atas ke poin 30. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran
ditalakikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sebetulnya banyak sekali sahabat yang punya kemampuan di bidang Al-Quran. Dan nanti mereka punya riwayat masing-masing, turunannya masing-masing. Kebetulan yang ijazah kami ini kita bisa baca wa huwa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi. Kemudian di sini Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit. Kemudian dari Zaid bin Sabit wa huwa Ali Syekhi Abi Abdurrahman As-Salami wa huwa Ali Syekh Asim bin Abi An-Najid. Jadi nanti kita akan banyak belajar dari Asim ini. Jadi kalau ditarik di sini ijazah kami munculnya dari kalau sahabat itu dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an. Nanti ada beberapa riwayat yang itu kalau ditarik munculnya itu ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Jadi tarikannya sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wahum anar rasuli. Ya itu yang puncaknya ya. Ya. Kemudian ada juga beberapa sahabat lain saya bacakan misalnya ada dari Ubay bin Ka'ab, ada dari Abdullah bin Mas'ud, ada dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Totalnya itu ada sekitar 46 sahabat. Jadi kalau kita mengkaji merinci ini nanti bisa ada perbedaan sampai 46 sahabat di sini yang kemudian memegang sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh turun naik lagi, Ustaz? Maka ini kemudian diturunkan secara bergelombang dan alhamdulillah kami jadi generasi yang ke 30 mendapatkan sanad. Jadi ada jarak 29 sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka proses penurunan inilah yang kita sebut dengan istilah sanad. Jadi sanad itu tidak hanya pada hadis, tapi juga ada di Al-Quran. Sehingga kita bisa melihat dan melacak bagaimana talaki kita sampai tidak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang selanjutnya, yang paper berikutnya biografi Imam. Yang biografi Imam. Biografi 10 Imam Qori itu. Nah, jadi di dunia ini yang terbesar itu kita kenal istilahnya qiraatul asyr, 10 imam qiraat. Dan nanti kemudian ada murid-muridnya yang banyak merawikan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Di antaranya yang pertama yang cukup banyak dan sebagian besar Asia Tenggara itu Imam Nafi al-Madani. Rawinya namanya Imam Qalun dan Imam Warash. Nanti kita bisa melihat bagaimana perbedaan cara membaca di antara keduanya. Itu perlu talaki. Dan kalau kami pribadi memang tidak menganjurkan belajar Qalun dan Warash kalau belum selesai hafaz. Ya, memang baiknya diselesaikan dulu satu riwayat baru riwayat yang lain. Kemudian Ibnu Katsir Al-Makki, rawinya namanya Imam Al-Bazi dan Qunbul. Kemudian Imam Abu Amr Al-Bashri, rawinya Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Kemudian Imam Ibnu Amir Ad-Damiski, Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Kita turunkan aja ini nama-nama semua. Itu ada buku khusus membahas mengenai riwayat-riwayat dan tokoh-tokoh ini. Diturunkan lagi, Ustaz. Nah, ada catatan. Yang menjadi bacaan Al-Quran standar di Indonesia ini adalah riwayat Imam Hafiz dari qiraahnya Imam Asim Al-Kufi. Dan ini kalau disambung semuanya nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad tertinggi setahu saya hari ini di sanad ke-27 yang masih hidup. Ya, beliau ada di, kalau saya tidak salah, di Mesir. Ya, yang lainnya sudah wafat. Semoga Allah muliakan, Allah merahmati semua para guru-guru Quran kita yang telah menyampaikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa belajar Al-Quran dari mereka. Maka jemaah masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada buku ini, syukran Ustaz Syam.
Maka di sini dijelaskan terkait dengan sejarah Al-Quran dalam konteks kiroahnya. Kata beliau, ya, di antara bentuk kiroah itu dan sanad yang panjang itu, inilah di antara bukti kemujizatan Al-Quran. Jadi sebagai sebuah kitab suci, maka kitab suci itu harus apa namanya kekal abadi, tidak boleh ada perubahan kan gitu. Kalau ada perubahan emang skripsi, ada revisi kan gitu ya. Kalau skripsi ada kesalahan dicoret-coret dosen bisa direvisi. Kitab suci harusnya tidak ada revisian. Maka kata beliau di sini di antara bentuk kemujizatan Al-Qur'an adalah perjalanan waktu yang Al-Qur'an ini sampai pada akhir zaman di halaman 31 ya. Jadi selain dari isinya, substansinya, yang kedua adalah proses penurunannya. Kalau kita bicara hadis, misalnya ada yang namanya matan, ada yang namanya sanad. Bicara Al-Quran, ada yang namanya substansinya, ada yang namanya sanad, ada asbabun nuzul, kemudian ada tafsir. Bahkan ada ilmu di dalam ulumul Quran namanya munasabah. Pernah dengar nggak, Pak? Istilah munasabah. Kaitan. Keterkaitan. Jadi ulama-ulama ahli munasabah itu biasanya cara kerjanya begini. Beliau menafsirkan Al-Quran berdasarkan urutan bacaannya. Jadi urutan di dalam Al-Quran itu punya makna sendiri. Ya, misalnya ketika Allah berbicara jin dan manusia. Di dalam banyak ayat, mana dulu yang didahulukan? Jin atau manusia dulu? Jin. Hah? Jin. Jin dulu ya. Minal jinnati wan nas. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fangfuzu. Kira-kira kenapa jin dulu baru manusia? Kenapa Allah menyebutkannya jin dulu baru manusia? Kira-kira kenapa? Karena jin diciptakan lebih dulu daripada manusia, Ustadz. Ya, gitu. Maka ditafsirkan begitu. Bahwa jin lebih dulu dari manusia, maka Allah menggunakan redaksi itu jin dulu baru manusia. Tapi pertanyaan saya, ada nggak ayat dalam Al-Quran yang isinya manusia dulu baru jin? Urutannya. Hah? Yang bisa jawab boleh pulang duluan nih. Silahkan jawab. Ada nggak ayat dalam Al-Quran yang dia kebalik? Tadi kan gitu ya, jin dulu baru manusia. Ada nggak pertanyaannya ayat dalam Al-Quran yang dia kebalik? Manusia dulu baru jin. Di Hah? surah Al-Jin. Al-Jin. Kayak gimana tuh bunyinya gimana? Yang apa ya? Betul ya surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Kita lihat ayat itu ya. Ketika ada laki-laki dari kalangan manusia bekerja sama dengan laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rohaqo. Hanya menambah keburukan hum. Bagi keduanya berarti kan, bagi mereka. Artinya bagi manusia maupun bagi jinnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa kesalahan-kesalahan kita itu sebetulnya perilakunya kembali kepada manusia. Jin itu cuman bikin bisikan doang, Mbak. Cuman bisikin. Tapi yang melakukan siapa? Yang mengeksekusi siapa, Mbak? Hah? Manusia. Jadi nggak bisa tuh, aduh, saya nih korupsi 300 triliun ya. Iya. Karena ini godaan setan misalnya. Saya dipaksa sama setan, tangan saya dipegang oleh jin untuk korupsi gitu. Enggak. Jin itu hanya ngipas-ngipasin saja. Tapi kemauan dasarnya itu dari manusia, dari hati kita. Kemudian eksekusinya, pelakunya itu adalah kita. Ini menjawab kenapa misalnya di bulan Ramadan, ya, yang mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa masuk bulan Ramadan ya. Sekarang sudah tanggal berapa nih? 5 ya, tanggal 5 Rajab. 6. Mudah-mudahan. Udah 6 ya, udah masuk 6 betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ramadan katanya setan itu dibelenggu, tapi tingkat kejahatan malah makin tinggi. Kan muncul pertanyaan. Gimana jawabannya nih? Karena memang
setan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita itu tetap terbebaskan. Sehingga mereka yang tidak berpuasa cenderung mengikuti hawa hawa nafsunya. Itu jawaban kenapa Ramadan di dalam grafiknya kepolisian banyak menyatakan tingkat kejahatan justru makin meningkat. Wabil khusus menjelang Lebaran tuh, Pak. Jadi kalau di sini di Cilengsi di Medland tuh kalau menjelang Lebaran suka ada aja tuh yang nge-share CCTV di grup-grup WA tuh ada pencurian di depan Alfamart, depan Indomart di mana gitu ya. Tingkat kejahatan meningkat padahal setan dibelenggu karena hawa nafsunya tidak terbelenggu. Maka jemaah masyarakat muslimin dan berkah Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi ya, ini kondisi seperti itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam sebuah konsep atau ilmu dasar yang namanya munasabah. Jadi akhirnya kajian Al-Qur'an itu berkembang begitu pesat dari mulai hanya kajian mengenai asbabun nuzul sampai kemudian kepada qiraah sampai kemudian kajian mengenai munasabah. Bahkan ada salah satu kawan kami menulis disertasi itu hanya satu huruf yang dikaji. Beliau menulis makna wa di dalam Al-Quran. Jadi yang dibahas adalah huruf wa saja, cuma satu huruf, Pak. Huruf wa. Tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, wa itu apa saja maksudnya? Jadi satu huruf saja bisa jadi disertasi itu, Pak. Baru huruf wa itu, belum huruf alif, belum tiga huruf, baru huruf wa. Huruf wa di dalam Al-Quran ternyata punya makna yang sangat luar biasa banyak sekali. Ini yang menyebabkan memang bahasa Arab itu salah satu bahasa yang paling kaya di muka bumi. Ya kalau kita bandingkan KBBI itu berapa halaman? Ada yang tahu? KBBI berapa halaman? Ya, paling banter segini kayaknya nggak nyampe ya. Ada segini KBBI kali ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Pertanyaannya, seberapa besar Kamus Bahasa Arab? Ya, ada kamus Lisanul Arab misalnya. Lisanul Arab itu berjilid-jilid, Pak. Bahkan bahasa Indonesia saking tidak sanggup mengartikan bahasa Arab, akhirnya banyak bahasa Arab yang diserap, plekatiplek gitu ya. Istilahnya ATP ya, amati tiru plekatiplek gitu ya. Diserap betul-betul, bukan dimodifikasi tapi diambil langsung gitu ya, dijadikan sebagai bahasa kita. Maka jemaah masyaallah muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh menyatakan di sini bahwasanya di antara proses mujizat Al-Qur'an adalah pembacaannya. Yang kedua adalah pengungkapan terhadap alam semesta. Pengungkapan terhadap alam semesta. Kita tahu orang-orang Yunani dulu, para filsuf misalnya berpikir tentang alam semesta. Kalau kita baca buku-buku filsafat misalnya ada siapa? Ingat nggak Pak dulu kuliah tuh? Anaximandros gitu ya. Kemudian sebelum Aristoteles ya, nanti ada Thales dan seterusnya gitu ya, Anaximanos. Mereka kan berdebat tuh. Alam semesta ini tercipta dari mana gitu kan? Ada yang menyatakan dari air, ada yang menyatakan dari gas. Padahal Allah sendiri menyatakan bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakan gitu. Allah menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam enam masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan di antara kemujizatan Al-Qur'an di halaman 35, yang pertama adalah Al-Qur'an merupakan kalamullah. Ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah berpendapat Quran ini adalah makhluk. Dan hari ini ada yang berpendapat demikian, masih ada. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Karena kalau Al-Quran adalah makhluk berarti punya potensi salah nggak, Pak? Punya potensi salah. Dan ini prosesnya panjang sampai kepada kita hari ini tidak mudah. Kita tahu perjalanan Imam Ahmad bin Hambal misalnya, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, bagaimana berhadap-hadapan dengan Al-Ma'mun pada waktu itu. Karena khalifah pada masa itu berpendapat Quran itu adalah kalamullah. Mohon maaf, makhluk. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat Quran adalah kalamullah. Sampai beliau di penjara. Ya. Kalau saya tidak salah 2 atau 3 periode khalifah. Sampai nanti kemudian pergantian khalifah yang lebih dekat dengan sunnah, beliau akhirnya dilepaskan.
Jadi perjuangannya luar biasa. Hanya sekedar bilang apa tadi? Quran adalah kalamullah. Yang kedua, tema-tema tentang bayan. Allah berfirman ya Ar-Rahman 'allamal Quran 'allamahul bayan. Ya, bahwa itu adalah bayan. Al-Quran ini punya karakteristik yang belum pernah dikenal oleh umat manusia dalam setiap bahasa mereka. Yang bahkan bangsa Arab tidak mengenal tema-tema bayan semacam ini. Kalau kita buka buku sirah misalnya, sewaktu perjanjian Hudaybiyah, apa debat tema debatnya antara Nabi dengan siapa orang Quraisy yang mewakili kepentingan Quraisy di Hudaybiyah? Suhail. Suhail bin Amr. Ya, di antaranya adalah ketika Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail ganti Bismika Allahumma. Karena kami mengenal Allah, tapi kami tidak mengenal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu orang Arab, Pak. Dia tidak kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Artinya konsep dasar tauhid dengan asma wa sifat yang menjelaskan mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim itu memang salah satu originalitas Islam gitu, yang sebelumnya tidak dikenal oleh bangsa Arab. Jangankan Ar-Rahman Ar-Rahim, ada sebuah riwayat menunjukkan orang Arab bahkan dulu tidak terbiasa memeluk anak, Pak. Senyum dia nggak biasa. Ya, sampai ada riwayat Umar bin Khattab itu pernah tidak jadi mengangkat seorang pejabat. Karena belakangan dia tahu bahwa pejabat itu tidak pernah memeluk anaknya. Jadi bayangkan ada bangsa yang untuk memeluk anak saja pakai perlu diajarin, Mbak. Kebayang nggak? Betapa jahilnya orang dulu ya. Kita kan refleks ya, harusnya kan ya sebagai manusia itu bukan hal yang perlu diajarin, nggak perlu ada di buku. Kita normalnya pasti kita menyenangi anak kecil gitu ya. Menyenangi anak kecil, kita kemudian mau menggendongnya dan seterusnya. Ini ada bangsa yang sampai sebegitu kakunya. Nah, maka bayan-bayan ini itu bagian dari kemujizatan Al-Quran, kata Syekh di sini. Yang ketiga, Nabi sendiri sebagai orang yang menerima bayan tidak dikenal memiliki citra kefasihan pada masa mudanya. Artinya Nabi bukan orang yang secara literasi tinggi, ya, bukan orang yang menguasai sastra yang sangat tinggi pada waktu itu. Karena yang ahli sastra itu ya Suhail. Makanya ada perdebatan pada waktu itu. Kayaknya yang jadi nabi itu nanti sebetulnya Suhail menurut orang Quraisy itu, karena yang dulu ahli dalam tata bahasa ya itu adalah Suhail. Nabi itu biasa saja dalam bidang sastra kefasihan. Maka beliau menyampaikan di sini beliau tidak pernah belajar tentang seni kefasihan berbicara dari penyair, dari orator dan ahli bayan dari kalangan Arab. Beliau lebih memfokuskan perhatiannya pada bidang perdagangan. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran ini, Nabi kemudian memiliki skill itu. Artinya apa? Al-Quran punya cita rasa sastra yang sangat tinggi. Ya, Al-Quran punya cita rasa sastra yang sangat tinggi. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, bagaimana membentuk keindahan itu? Semua ditutup dengan apa? Huruf dal ditutup dengan kol-kol. Ini indah banget, Pak. Ya, indah banget. Ketinggian sastra ini yang menyebabkan orang-orang seperti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini dalam sirah itu salah satu pembenci Nabi ya. Orang Quraisy yang membenci Nabi. Tapi ditanya tentang Al-Quran, dia bilang, saya senang mendengarkan Al-Quran dari dia. Ini Utbah, Pak. Yang meninggal di tangan siapa Utbah? Ada yang ingat? Utbah meninggal di tangan Hamzah. Ya. Jadi salah satu kesenangan yang Utbah adalah mendengarkan Al-Quran. Jadi bayangkan, Pak, orang kafir Quraisy senang dengan Al-Quran. Ini saya ingat di Inggris itu. Di Inggris itu kalau lagi azan, Pak. Karena kan di Inggris itu azan itu tidak keluar. Suaranya tuh nggak, apa kalau di kita nggak outdoor ya. Nggak outdoor. Jadi indoor saja. Itu kadang-kadang kalau kita datang ke masjid, Pak, itu ada bule suka lagi sepedaan atau lagi jalan kaki berhenti di dekat pintu masjid, Pak. Berhenti dekat pintu itu. Saya kan awalnya nggak paham. Saya nanya sama teman yang udah lama itu pada ngapain tuh berhenti di situ. Dia bilang suka ada yang pengen denger azan. Padahal bukan muslim, Pak.
sekedar menghilangkan penasaran, entah atau pengen tahu, kita nggak tahu ya motifnya apa, tapi mereka berhenti di situ untuk sekedar pengen mendengar suara azan. Karena di Inggris tidak ada di TV ya azan, kalau di kita azan maghrib ada di TV tuh. Di sana nggak ada di televisi, azan ini juga nggak boleh keluar dari masjid, sehingga kadang-kadang mereka dengerin. Makanya waktu kegiatan isolat Id misalnya yang di Tanah Lapang itu mereka suka pada nongkrong di situ ya deket sound system dengerin takbiran gitu ya dan seterusnya. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, yang keempat kata beliau, pandangan penulis tentang kemujizatan Al-Qur'an, kata beliau adalah Al-Qur'an datang sebagai risalah abadi bagi segenap manusia di setiap waktu, di setiap tempat, kendati peradaban manusia telah maju dan ilmu pengetahuan semakin luas. Jadi kita bayangkan bagaimana ada sebuah buku yang relate sepanjang zaman. Ya, kalau kita senang baca-baca buku novel, misalnya ada novel yang mungkin relate dengan kehidupan pada masa itu. Tapi ketika kita bawa ke zaman sekarang, kisah tentang menggunakan surat, menggunakan SMS, pager ya, cerita penggunaan pager mungkin udah gak relate. Hari ini siapa Pak yang pakai pager, ada nggak Pak? Bapak-bapak pakai pager ya. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ahsanal qasas. Kisah-kisah yang relate. Saya ingat sekali bagaimana guru saya dulu bercerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa kisah itu akhirnya menjadi pegangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi Fatu Mekah. Nabi tidak menghukum orang-orang itu lantaran Nabi teringat kisah Nabi Yusuf yang kemudian kita kenal konsep al-afu yang dalam maghfirah, mampu memaafkan di saat mampu membalas. Atau kemudian Nabi ketika diturunkan surat Al-Kahfi, kisah pemuda yang menyelamatkan agamanya sampai kemudian tidur di dalam gua, akhirnya Nabi menjadikan kisah itu pedoman untuk para sahabat hijrah ke Habasyah pada waktu itu. Jadi bagaimana gerakan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terinspirasi dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Harusnya itu kepada kita juga kayak gitu, Pak. Karena makna lain dalam Al-Quran, makna lain kisah, itu kata para ulama adalah ibroh. Apa Pak? Makna ibroh itu apa Pak? Ada yang pernah mendefinisikan nggak? Dalam konteks bahasa itu ibroh itu apa? Ibroh itu apa? Makna dari ibroh. Pelajaran. Ibroh itu pelajaran, tapi kalau akar katanya apa? Akar katanya itu al-iber. Al-iber itu menyeberang, Pak. Jadi dari masjid ini ke rumah depan itu ya, itu al-iber. Al-iber. Jadi ibroh itu maksudnya apa? Kisah itu dari zaman bahula, dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa sampai kepada Rasulullah, itu menyeberang kan, melintasi zaman, menyeberang juga kepada zaman kita. Fa'tabiru ya ulil absar atau ya ulil albab. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an harus kita hidupkan dalam konteks yang seperti ini. Ya, sejarahnya kemudian menjadi salah satu pijakan kita dalam kehidupan di masa atau di zaman modern seperti saat ini. Nah, beberapa kata dalam Al-Quran memiliki makna semantik yang dalam, yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Ini kata beliau. Di antaranya misalnya beliau menyatakan kata anar di dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah. Misalnya beliau bilang, afaro'aitumun narallati turun. Ya, ayat 71 Al-Waqi'ah. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Ini baru satu kata, Pak. Apa tadi? An-nar. Nah, api yang bersumber dari gosokan kayu atau dari kunci senapan. Arti an-nar di sini jelas dan ditentukan dalam ayat tersebut. Namun, nah, kata beliau, ketika kita berbicara masalah nar juga, namun maknanya di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum
naro waquduhan nasu wal hijarah, maka imajinasi kita tidak akan dapat mencapai anar seperti yang tadi kita bahas di awal. Anar yang dari gosokan kayu. Karena makna anar di sini walaupun sama-sama nar, tapi maknanya bukan seperti api dari gosokan kayu. Yang kalau zaman dulu kan gitu ya, Pak. Kalau kita mau nyalain api itu kan belum ada Zippo ya. Belum ada korek gas gitu ya. Maka kan pakai kayu gitu ya. Kalau di film-film kartun atau itu ya, zaman-zaman baheula gitu ya pakai di itu. Imajinasi kita kan bukan ke sana. Karena Allah kemudian melanjutkan waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladzun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat ini. Bahwa yang dimaksud Al-Qur'an di sini annar adalah neraka. Yang bahan bakarnya itu an-nasu wal hijarah, enggak ada kayunya, Pak. Bahan bakarnya neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan batu. Bahannya neraka manusia dan batu. Maka kata beliau, kita memahami lafal hijarah atau batu adalah sesuatu yang dijadikan manusia dari batu logam sebagai harta simpanan seperti emas, perak, dan berlian. Maksudnya apa? Yakni dari harta-harta yang kemudian tidak membawa kebaikan. Harta-harta yang haram itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tadi siang kami baru ada kajian ya di Bekasi. Kemudian kita coba mengulas pendapatnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu punya kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Beliau bilang bahwa urusan sama manusia tuh nggak selesai. Urusan sama Allah tuh lebih gampang. Taubat, ya taubatan nasuha selesai nggak, Pak? Selesai. Berazam tidak mau melakukan lagi, kemudian berpaling dari situ, ya. Istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita menutup keburukan-keburukan yang lama. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab nanti dicari, Pak, ya, bab taubat kitabnya Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kata beliau di situ, tetapi untuk urusan manusia maka ditambah satu kata beliau. Harus mencari keridoannya manusia. Ya, para ulama yang mensyarah itu menyatakan si pencuri harus mengembalikan barang curiannya. Artinya kalau koruptor dia nggak bisa selesai itu sebelum uang korupsinya dikembalikan. Kebayang nggak tuh 300 triliun kembalinya kemana? Gimana caranya itu? Koruptor mengembalikan barang curiannya, pencuri mengembalikan barang curiannya. Yang menggibah, yang memfitnah, meminta keridhaan, meminta maaf kepada orang yang digibahi dan difitnahnya. Artinya kata Imam Nawawi, urusan kepada manusia belum selesai sebelum kita secara hablum minanas juga menyelesaikannya. Maka ini luar biasa, Pak. Kalau kita kembali kepada kata-kata Syekh di sini, baru satu huruf saja, baru satu kalimat ya dalam bahasa Arab tuh kata itu kalimat ya. Kalau di kita kata ya kata. Kalau dalam bahasa Arab tuh kata itu kalimat ya. Anar itu bukan kata tapi kalimat dalam bahasa Arab tuh kalimah ya. Baru kalimah anar itu maknanya begitu luas. Maknanya begitu luar luar biasa ya. Maka apa namanya sayang sekali kalau kemudian kita tidak berminat atau tidak mau untuk mentadaburi Al-Qur'an ini dengan lebih lebih dalam. Kemudian jemaah masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita lompat ke halaman 39. Ya. Kita lompat ke halaman 39 masalah qiraah tadi yang sudah sempat kita singgung di awal. Ada qiraah yang luar biasa kuat, ada qiraah yang syaz atau lemah secara khusus. Jadi, mengapa terjadi polarisasi qiraah itu tidak hanya seragam satu cara membacanya? Karena berangkat dengan dispensasi kata beliau yang diberikan Rasulullah dengan tujuan memberikan keringanan kepada umatnya. Jadi bukan berarti Al-Quran itu kok satu tapi kok bisa banyak cara bacanya. Itu keringanan karena tadi konsep dasarnya tidak semua orang punya kemampuan atau lidah yang
sama. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ada beberapa sahabat ya diantaranya riwayat Umar. Umar bertemu dengan seorang yang membaca Al-Quran itu berbeda dengan Umar. Lalu Umar negor dia, salah bacaan ente gitu ya. Lalu kemudian Umar membawa dia kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah SAW disuruh coba Umar baca, coba kamu baca, dia baca. Kata Nabi SAW, Umar benar, yang satunya pun benar. Ini artinya terbuka peluang, namun tidak asal-asalan. Nah ini juga harus digarisbawahi, Pak. Ya, karena kita bukan mujtahid atau ahli Quran yang bisa membuat riwayat baru, bukan levelnya kita. Level kita adalah ngikuti, ya. Imam Hafiz misalnya selesaikan riwayat Imam Hafiz dari jalur Nafi misalnya, kita ikut, ya sudah, selesaikan itu. Gitu ya, Pak. Jangan begitu salah, kok bacanya gitu. Ah, ini riwayat lain ini. Loh, tiba-tiba jadi riwayat baru gitu ya. Jadi riwayat baru padahal kita salah dalam membaca misalnya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, di antara ada yang menolak, ya, ada yang menolak, di antaranya adalah Syiah. Syiah menolak beberapa riwayat pembacaan Al-Quran, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu menerima, ya menerima. Kita tahu bahwa Indonesia ini tidak kurang, ya, ahli-ahli Quran yang luar biasa. Di antaranya yang cukup kita kenal ya, di NU misalnya ada namanya Mbah Arwani gitu ya. Kemudian Kiai Munawir dari Krapyak yang beliau juga punya sanad Ali ya, sanad yang cukup tinggi dan menguasai qiraatus sab'ah ya. Dan hari ini pun banyak sekali ahli-ahli Quran yang memang mereka tidak banyak muncul di media, tidak banyak muncul di televisi, tetapi sebetulnya kemampuan dan kompetensi Qurannya luar biasa. Salah satunya Ustadz kami, Ustadz Ihsan itu, beliau menguasai qiraatus sab'ah ya, langsung dari Mbah Arwani dulunya. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting kata beliau di sini terkait dengan qiraatus sab'ah. Di antaranya adalah jumlah sahabat yang disebutkan dalam berbagai riwayat hadis. Tadi kita sebut ada 46, ada yang menyatakan 15 ya, dan seterusnya ini khilaf saja. Namun di halaman 40 sampai 41 nanti bisa Bapak Ibu baca kembali ya mengenai riwayat-riwayat pembacaan Al-Qur'an yang nanti ujungnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana hadis punya sanad, Al-Qur'an juga punya sanad. Ya, Al-Qur'an juga punya sanad. Dan sebaiknya memang belajarlah untuk kita juga memiliki sanad. Ya sehingga jelas keilmuan kita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang capek dan tidak mudah. Ya kalau tadi siapa 3 tahun ya, juz 30 luar biasa gitu ya. Kami pun juga dari 2005 ya sampai hari ini saya juga masih talaki ya sampai hari ini Pak. Jadi berapa tahun tuh? 20 tahun. 20 tahun. Dan saya pun eh, beberapa kali ditegur ya sama guru kami masalah huruf do misalnya ya. Huruf do saya itu masih susah. Sebagaimana sanad yang sampai pada Rasulullah itu memang Nabi bilang salah satu huruf paling sulit itu huruf do, dan Allah mudahkan Nabi dalam menyebut huruf do. Ya kalau sekedar do mungkin kita bisa, tapi do yang sebagaimana Nabi dan punya garis sanad yang kuat itu yang agak memang susah, dan saya pun masih terus belajar ya. Jadi mudah-mudahan jangan menyerah Pak ya. Mudah-mudahan yang tadi sudah menyelesaikan mudah-mudahan bisa ditambahkan lagi ya hafalan Qur'annya. Allah alam. Amin, amin, amin. Nah ini selanjutnya beliau hanya membahas mengenai pandangan Syiah ya, pandangan Syiah dan seterusnya. Allah alam bisawab, ini beberapa poin ya terkait dengan sanad ya. Beliau ini banyak mengulas mengenai sanad, dan sebetulnya ini yang cukup menarik di halaman 49 itu masalah di bacaan-bacaan, karena ada bacaan yang memang dengan imalah. Misalnya ada wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu ada riwayat seperti itu, tapi
di sebagian mayoritas kita yang belum belajar jangan pernah dipakai, Pak. Itu kalau dipakai disesat-sesatin, Pak. Ya tiba-tiba Pak Dimas jadi imam, wadduha wallaili iza saja. Jemaahnya bubar habis itu tuh. Wah, ini imamnya dari Betawi nih kayaknya. Padahal itu ada sadaran itu dari riwayatnya ya. Cuman karena pengetahuan kita yang memang masih sangat minim terkait dengan sanad Al-Quran dan riwayat bacaan Al-Quran sehingga kadang-kadang menimbulkan polemik ya. Jadi kita bulan lalu membahas nasikh mansukh, hari ini kita membahas juga mengenai kiroah yang mudah-mudahan jadi lebih luas lagi cara pandang kita bahwa kiroah itu tidak satu, tapi ada yang menyatakan tujuh, ya mayoritas ulama menyatakan 10 ya 10. Kalau mazhab kan banyak yang dikenal 4 gitu ya. Qiraah itu sebetulnya banyak yang dikenal itu ya ada 7 ada 10. Allah alam biswab. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut mengenai sanad mudah-mudahan bisa di lain waktu. Saya kembalikan kepada moderator Fadal. Allah alam biswab. Terima kasih Ustadz paparannya pada malam hari ini di bagian kedua. Monggo bagi bapak-bapak yang ingin bertanya lebih jauh kepada Ustadz Fahmi atas paparan bagian dua ini, kami persilahkan. Pak Aji, kayaknya tadi sudah mulai ini Ya, itu ada itu. ingin bertanya. Ada di chat. Sudah Ustadz. Ya, di Oh chat. ini, eh Ustadz Fahmi ini ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau belajar mencari guru yang bersanad, kan Ustadznya tidak cukup. Bagaimana mencari guru yang bersanad? Iya, pertama memang ya tidak semua guru bersanad pun juga mau gampang menerima murid ya. Kalau kita memang eh, belajarnya untuk sekarang masih di huruf-huruf, mungkin dengan siapapun bisa gitu ya. Dengan siapapun yang sudah pernah talaki, yang punya hafalan walaupun mungkin tidak 30 juz atau mungkin tidak memiliki sanad nggak jadi problem. Tapi ketika memang sudah fokus ya, paling tidak bisa sudah menghafal atau sudah ingin memiliki sanad, ya sebaiknya memang mencari, mengikhtiarkan. Tapi memang rata-rata eh, guru-guru yang memiliki sanad, apalagi yang mau menurunkan sanad, biasanya punya kualifikasi tertentu ya. Beberapa syekh-syekh itu dia hanya mau menerima yang dianggap sudah lulus bacaan standarnya beliau. Ya biasanya disuruh ngirim surat Maryam misalnya, disuruh ngirim surat Al-Waqiah atau yang lainnya gitu ya. Nanti beliau kemudian mengoreksi dan menurut beliau kesalahannya tidak sampai 50% misalnya atau beberapa kali kesalahan beliau menganggap "Ah, ini bisa nih, eligible lah gitu ya. Tapi kalau kita yang mungkin di awal gitu ya tidak menjadi problem kepada siapapun, tapi mudah-mudahan kita pengen juga ke arah sana gitu ya, ke arah sana. Karena tadi memang jumlahnya pun tidak banyak ya, yang menguasai sanad pun tidak banyak memiliki sanad tidak banyak dan memang yang bisa sampai ke sana pun rata-rata karena capek Pak. Ngaji itu proses yang butuh orang yang memang semangat untuk duduk lama. Masalah kita adalah kita males duduk lama biasanya. Kita malas duduk lama. Tapi kalau kita sudah ada passion di sana atau waktunya sudah luang gitu ya, kita sudah ngerasa wah baik nih udah lulus lah gitu ya. Kalau Ustadz saya dulu punya standar, kalau setoran itu 3 kali salah itu harus ulang Pak, dari awal lagi. Jadi kami itu berbaris gitu ya, setoran di Mahat itu. Ketika salah lebih dari 3 kali salah, salah itu dimaksud oleh Ustadz itu kalau salah adalah yang sampai dibenerin oleh Ustadz. Kalau sampai dibenarin 3 kali, artinya kita belum layak untuk lanjut ke halaman berikutnya. Jadi kita mundur lagi tuh. Kita mundur lagi. Tapi alhamdulillah dari situlah proses kita ternyata malah lebih menjadi mungkin dalam hafalan. Jadi kembali ke itu tidak menjadi soal ya, tidak menjadi soal. Tapi syukur-syukur kita punya arah ke sana ke depannya gitu. Ada planning gitu ya. Ada planning setelah juz 30 lanjut 29, setelah itu setelah selesai 30 juz bisa kemudian fokus mengambil sanad misalnya. Allah a'lam.
Aji, cukupkah pemaparan dari Ustadz Fahmi tadi? Sambil menunggu bapak-bapak yang lain, seandainya yang bertanya, Ustadz mohon izin, Ya, yang menjadi ini dari pertama kali pada saat saya apa mulai membaca ini walaupun belum ketemu jawabannya ini, Ustadz. Kan eh, penyusunan surah di Al-Quran itu kan tertata mulai dari eh, awal sampai kemudian Anas itu kan tersusun. Nah, tetapi di dalam sejarahnya kan penurunan penurunan ayatnya kan sendiri-sendiri, Ustadz. Nah, maksudnya begini, bagaimana kemudian eh, katakanlah Rasulullah gitu, atau mungkin dari Jibril pada saat menyampaikan kepada Rasulullah, apakah itu ini adalah bagian dari surah ini bagian dari surah atau bagaimana? Sehingga kemudian para penulis Al-Quran di zaman itu kemudian sudah bisa langsung mengelompokkan bahwa oh eh, ayat ini itu ada di surah ini di urutannya keberapa. Nah, ini bagaimana metodenya? iya, Terus Ustaz. iya betul ya Pak Syabudi ya. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala urutannya tidak seperti mushaf kita gitu ya. Karena kita tahu Al-Alaq misalnya yang awal, di akhir misalnya Al-Maidah gitu ya. Tetapi di dalam Al-Quran yang awal malah Al-Baqarah, di akhir adalah Anas gitu ya. Anas. Iya. Bagaimana Nabi menempatkan itu? Para ulama menjelaskan penempatan itu sesuai dengan himbauan dari Jibril. Karena Nabi SAW setiap Ramadan beliau itu full talaki bersama Jibril. Jadi di antara penyebab Al-Quran disebut dengan Syahrul Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan beliau itu memurojaah hafalannya langsung kepada Jibril. Nanti Jibril yang kemudian menyampaikan bahwa ini berada di sini, ini berada di sini, dan urutan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara urutan demikian. Nah, yang muncul kemudian problematika di umat hari ini misalnya, kenapa terjadi perbedaan ayat? Misalnya, dulu kita kecil tuh tahu jumlah ayat Al-Quran itu berapa? Hah? 6.666 misalnya gitu ya. Ya. Harusnya berapa? Jumlah ayat dalam Al-Quran itu berapa? Berapa, Ustaz Syam? Jumlah ayat dalam Al-Quran ternyata berapa? 1.666. Berapa? Ada yang jawab tuh. Pak Pur, Pak Pur. Hah? 6.666. 6.666. Hmm. Benar. Ya. Coba dihitung nih, cari. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Ada bisa menyebutkan nggak? Nggak sampai. Ya, jumlah ayat dalam Al-Quran itu, kalau saya tidak salah, 6.426. Coba kita cek. 6.236. Ya, pertanyaannya adalah, kenapa bisa berbeda? Ada yang menyatakan 6.666, ada yang menyatakan 6.236. Itu bukan jumlah ayat yang berbeda, Pak. Bukan jumlah ayat yang berbeda. Tapi penggalan potongan ayatnya yang berbeda. Misal, ayat kursi kita tuh kan cuma satu ayat saja. Ya. Tapi ada yang kemudian memotong. Ya, tapi tidak menyalahi makna. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu ayat. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dua ayat gitu, Pak. Jadi bukan jumlah ayatnya berbeda, tapi potongannya yang berbeda. Gitu. Gitu, Pak ya. Sedangkan apa namanya? Jumlah ayatnya sudah demikian walaupun memang ada nasih kita tahu ya di materi kita bulan lalu ya. Ayat tentang rajam misalnya termasuk ayat yang dinasakh. Jadi ada ayat yang ayatnya hilang
namun hukumnya masih ada. Salah satunya adalah ayat tentang rajam. Itu dinasakh. Dan memang Allah menyampaikan itu, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Ketika Allah nasakh, Allah kemudian menggantinya dengan yang semisalnya atau menghilangkan sama sekali, namun maknanya tetap ada. Salah satunya tadi ayat tentang rajam itu sudah nggak ada, Pak. Hilang dari hafalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilang dari apa namanya hafalan para sahabat pada akhirnya karena Nabi meminta itu kemudian dihapuskan karena ada nasakh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu menjadi bagian dari sejarah Al-Quran, gitu ya. Jadi terkait dengan bagaimana penyusunan itu atas supervisinya Jibril yang memang dilakukan ketika Ramadan. Adapun pembukuan memang berjarak cukup jauh setelah Nabi wafat. Karena kodifikasi atau pembukuan Al-Quran itu pada dasarnya ide awalnya muncul dari Umar di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kita tahu dalam sejarah ada terjadi peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan para hufazul Quran itu terbunuh. Peristiwa apa? Yang pertama, yang paling membuat Nabi sedih sampai Nabi melakukan kunut sekian hari itu. Ada yang ingat peristiwa apa? Pembantaian para hufat Namanya apa? bir apa? Eh, Bir Ma'unah. Ya Bir Ma'unah kalau saya tidak salah itu sampai 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Ya dalam peristiwa Bir Ma'unah. Peristiwa yang kedua di masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Ketika pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab, ya, kan kita tahu di masa Abu Bakar tuh ada perang melawan kaum Riddah yang menolak bayar zakat, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, ya, nabi palsu. Nabi palsu. Itu banyak penghafal Quran yang meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu mengusulkan kepada Abu Bakar, gimana kalau kita kumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf gitu. Abu Bakar awalnya nggak berani, Pak. Kata Abu Bakar apa? Bagaimana engkau Umar menyuruhku berbuat bid'ah sesuatu yang Nabi tidak pernah mengerjakan? Kan Nabi nggak pernah mengerjakan. Nabi nggak pernah menyuruh, Nabi nggak pernah melakukan. Abu Bakar nggak mau. Tapi Umar bilang, kalau kita biarkan begini terus, bisa-bisa Al-Quran hilang. Seiring sejalan dengan meninggalnya para sahabat. Kan gitu. Akhirnya ya sudah. Oleh Abu Bakar, dikumpulkanlah itu catatan-catatan Quran dari para sahabat. Apakah sempat dibukukan di masa Abu Bakar? Enggak. Naskah itu kemudian dipegang oleh Umar. Jadi Abu Bakar meninggal dunia, naskah itu dipegang oleh Umar bin Khattab. Oleh Umar sempat dibukukan nggak, Pak? Oleh Umar enggak. Umar meninggal, nanti naskah itu dipegang oleh putri beliau. Namanya adalah Hafsah. Jadi salah satu gelarnya Hafsah adalah pemegang mushaf. Nanti begitu Umar digantikan Utsman, maka Hafsah menyerahkan suhuf itu yang terpencar-pencar, bahannya beda-beda gitu Pak. Ada dari kayu, ada kulit lembu ya, dari kulit onta dan seterusnya gitu ya. Diserahkan kepada Utsman bin Affan, maka Utsman membuat satu dengan Rosem Utsmani dan dulu belum ada harokatnya. Belum ada harokat. Harokat itu udah kesekian kesininya Pak. Ya, halaj udah masa-masa kesini. Karena Al-Quran mulai tersebar ke kalangan orang non-Arab. Kalau dulu kan orang Arab semua nggak ada tanda baca, nggak ada harokat ya, nggak ada fathah, kasroh itu nggak ada gitu ya. Orang bisa baca gitu. Tapi ketika menyebar keluar kalangan non Arab itu mulai menjadi problem. Maka nanti mulai muncul ijtihad itu. Tapi Rasul Utsmani itulah yang mengawali di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dan itu sudah sesuai dengan hafalan para sahabat yang paling tidak hidup sampai kepada masanya Utsman bin Affan. Allahu a'lam. Oh, Bapak-bapak, apakah masih ada yang berkenan untuk bertanya lebih lanjut kepada Ustadz Fahmi? Hanya sedikit, Monggo boleh. silahkan. Monggo silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Ustaz, saya mau tanya mengenai ini Ustaz yang sering sering kita dengar ya, tapi nggak pernah kita buktikan gitu.
Itu katanya Qurannya Syiah itu berbeda. Apakah betul seperti itu atau bagaimana Ustaz? Baik. Saya terus terang belum pernah membaca juga ya Quran Quran Asia. Jadi saya juga kurang tahu. Tapi memang isunya begitu. Isunya begitu ada beberapa pergantian ya, ada beberapa pergantian. Isunya begitu Allah alam. Jadi saya juga belum pernah megang Qurannya Syiah, tapi memang beberapa catatan ulama yang pernah membuka ya kitab apa saya lupa nama ini Syiah tuh. Katanya memang berbeda Allah alam, tapi memang harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan kan sebenarnya mudah saja hari ini kalau memang mau ya. Kebetulan saya memang belum belum sempat ya. Ntar habis dari sinilah coba saya cari-cari apa perbedaannya ya, apa perbedaannya. Tapi memang katanya sih begitu, Allah alam. Kalau itunya ada nggak Ustaz ya? Kalau apa Apa? aplikasinya Quran Mungkin yang ada kali ya, mungkin ada ya. dari sana ya? Dari Harusnya zaman sih di zaman sekarang sebelum sangat gampang ya. ya. Di zaman sekarang sangat sangat gampang. Allah alam. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. gitu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Mas Kalau Lendra, Pak terima kasih. Ustadz Fahmi berkenan, saya punya yang langsung dari Iran, Pak. Tuh. Boleh boleh dikirim Zat, nanti coba saya baca. Ya, minta alamatnya aja. Siap, siap. Boleh, boleh. Kita lihat dan kita tapi konteksnya ya kita komparasi ya bukan mempelajari karena Nabi pernah menegur Umar ketika Umar membuka Taurat ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Nabi Musa masih hidup hari ini pasti akan mengikuti syariatku kata Nabi ya. Jadi membaca itu konteksnya adalah untuk makin mengimani Al-Qur'an ya. Jangan sampai malah kebalikan. Boleh Pak? Nanti saya kirim alamat saya. Syukran ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Terus suwun Pak Haji. Asal yang dipelajari jangan bagian mut'ah, nikah mut'ahnya tidak. Nah itu curiganya situ ya. Karena mut'ah itu pernah ada, tapi sudah dinasah. Ya, syariat mut'ah itu udah nggak ada. Tapi di Syiah memang masih berlaku katanya hari ini. Ada Pak Hari yang mau tanya. Pak Hari, silakan Pak Hari. Pak Hari, silakan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai perkembangan Al-Quran ya. Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril itu mungkin masih asli dari kalam Allah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan ada riwayat-riwayat yang 10 itu, Ustadz? Apakah itu eh, artinya memang sudah ada sejak Rasulullah dan sahabat atau di zamannya tabiin atau tabiin begitu. Jazakallah khairan katsira. Baik. Yang pertama saya ingin sampaikan Quran itu sama, Pak. Yang berbeda itu cara membacanya. Misalnya beberapa huruf yang di dalam riwayat Hafs itu adalah fathah, oleh riwayat Warash misalnya diimalahkan. Tadi ya, wadduha kemudian dibaca menjadi wadduhe. Seperti itu. Tapi tulisannya sama, hanya cara membacanya. Ya cara membacanya. Atau misalnya pada kolun kalau saya tidak salah ya, la'allakum tattaqun itu kan kita oleh mereka dibaca la'allakumu tattaqun. Itu cari di YouTube coba. Ya, bacaan riwayat kolun, bacaan riwayat Warash, misalnya surat Ad-Duha yang paling ketara itu. Atau di beberapa surat yang tadi kum-kum misalnya itu. Itu nanti perbedaannya pada cara membacanya. Kalau teksnya sama. Lalu pertanyaannya, apakah ini dari zaman Nabi? Dari zaman Nabi. Tapi memang tidak dibakukan. Tidak dibakukan. Itu kemudian nanti ada para sahabat yang akhirnya menurunkan riwayat itu tadi saya sampaikan. Riwayat saya misalnya sampai kepada sahabat Zaid. Gitu ya. Nanti ada saudara-saudara kita dari Afrika misalnya, riwayatnya nanti bisa sampai kepada Ubay misalnya. Atau sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tadi, karena ada sekitar 46 sahabat yang langsung jadi ring satunya Nabi SAW pernah bertalaki langsung pada Rasulullah SAW. Dan nanti dari mereka punya masing-masing murid yang akhirnya menurunkan riwayat yang berbeda. Karena tadi di beberapa tempat di saudara-saudara kita di Afrika, saudara-saudara kita di apa namanya Asia Tengah, ya, yang memang mereka lidahnya agak beda dengan kita, sehingga
apa namanya, ada cara berbeda yang dalam membaca. Itu sebetulnya kemudahan. Bentuk kemudahan dalam Islam, bentuk ruksoh ya. Karena Islam itu mengakomodir kan, ini makna fikuli makan, fikuli zaman gitu. Di tiap tempat orang harus bisa membaca Al-Quran, sedangkan kemampuan lidah orang berbeda-beda. Apa solusinya? Gitu ya, maka Al-Quran punya fleksibilitas dari sisi riwayat. Sehingga kita perlu tahu itu sebagai sebuah ilmu. Sehingga kita bisa bijak. Kalau ternyata ada orang bacaannya berbeda, bisa jadi riwayatnya berbeda. Sedangkan kita riwayatnya riwayat Hafiz. Jadi saran saya memang ke depan bisa jadi tuh tadi yang udah selesai juz 30, selesaikan 30 juz, setor riwayat Hafiz, habis itu bisa ngambil kolon, habis itu ngambil warash gitu ya, sehingga lebih tahu lagi cabang-cabang dalam ilmu Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ustadz mau nambahin Ustadz, Ya, apakah riwayat ini bisa juga akan bertambah atau berkembang lagi? Misalnya mungkin cara membaca apa namanya Al-Quran dengan cara Jawa, misalnya kan sekarang kalau di nggak bisa. apa desa-desa, wah itu luar biasa cara Jawanya. Jazakallah Ustadz. Kalau yang saya tahu ya tidak bisa lagi tuh. Karena kita hanya belajar untuk mengikuti yang sudah ada pada akhirnya, ya, mengikuti yang sudah ada. Adapun yang sekarang ini kan konteksnya irama ya, beda dengan riwayat. Riwayat itu cara membaca. Kalau yang lagi rame itu kan waktu itu, kalau nggak salah Jawa, Sunda itu tuh lebih ke lagu ya, lebih ke lagu. Kalau yang kita bahas sekarang ini sebetulnya riwayat, cara membaca huruf itu, bukan ke lagunya. Lagu itu memang ada ilmu sendiri yang saya kurang begitu memahami terus terang, apa yang namanya jihar segala macam itu mungkin Ustaz Syam paham tuh. Saya sih bukan bukan yang apa namanya Ayat. pembelajar di lagu gitu. Saya tidak terlalu memahami, tapi lebih ke kiroahnya ya. Allahu alam. Tapi kalau dari sisi kiroah, sepertinya memang sudah tidak akan ada perkembangan lagi dalam konteks kemudian muncul baru-baru enggak. Adapun kayak misalnya hari ini muncul metode ummi, metode kiroati, tilawati, tartil dan seterusnya itu metode belajarnya, Pak. Tapi saya selalu bilang metode terbaik itu adalah talaki. Jadi mau pakai metode apapun, kuncinya adalah keberadaan guru dan murid dan harus talaki. Murid membaca, guru mengoreksi, sebaliknya kemudian guru menyuruh murid menghafal, disetorkan. Itu kunci belajar Al-Quran itu di situ, talaki. Jadi saya ingat dengan case saya dulu, kalian tuh belajar apapun, kuncinya satu dalam Al-Quran tuh, talaki, Pak. Nggak talaki ya, nggak akan bisa. Ya, karena dengan talaki lah kita tahu blind spotnya, kita tahu mana yang kurang tepat, mana yang salah. Allahu alam. Jadi kalau yang tadi kaitannya dengan lagu ya, kalau lagu mungkin bisa berkembang. Tapi saya tidak tahu banyak ya tentang masalah ke lagu-lagu itu. Tapi kalau dari kiroah, saya pikir sepertinya tidak akan ada penambahan lagi karena yang 7 dan 10 saja banyak di antara kita belum pernah selesai, Pak. Ya, banyak di antara kita belum menguasai ya qiraatus sab'ah, apalagi qiraatul asyr banyak yang belum menguasai. Sekedar tahu iya, tapi pernah talaki 30 juz dengan 7 riwayat dengan 10 riwayat itu masih sangat jarang ya. Allah alam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi lewat chat. Sementara ini saya cukupkan dulu menambah 3 pertanyaan. Apakah masih bisa Ustadz? Karena Mangga waktunya saya ikut sudah aja. jam 21.30. Saya ikut aja. Saya sih santai. Ustaznya semangat Pak Ustaz santai. Ustadz Sam, kalau gitu saya mohon izin tambahan waktu 10 menit sebelum kita Taip, ini. taip. Mohon izin Ustadz Fahmi, ini masih ada yang bertanya. Sebenarnya Bapak-Bapak, saya batas dulu karena mengingat waktu. Pertanyaan tambahannya dari dari Ibu Asma. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini di luar tema kajian malam ini. Adakah lamalan-lamalan khusus di bulan Rajab, misalkan 10 hari dan sebagainya? Hadisnya mohon diterangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apabila terjadi perbedaan seperti yang tadi disampaikan Ustadz, mana yang harus kita jadikan sebagai pedoman? Eh, Pertanyaan terakhir dari Pak Udah, Agus Sidi. udah dulu Pak. Ini udah. Oh, dua dulu, dua dulu. Ya. Baik, dua dulu Ustadz. Taip. Pertama,
kalau urusan ibadah itu ada kaidah, ya. Al usul fil ibadah al haram. Jadi asal dari ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang menganjurkan. Jadi kalau ada yang menyatakan ada amalan-amalan khusus, misalnya puasa 10 hari dan seterusnya, maka perlu ditanyakan kepada yang menyampaikan itu. Mana hadisnya, mana dalilnya. Kalau kaitan dengan ibadah, berbeda dengan muamalah, al-usul fil muamalah al-ibahah. Dasarnya muamalah itu boleh-boleh saja, kecuali dalil yang melarang. Sependek yang saya ketahui, tidak ada amalan-amalan khusus. Atau adapun dalilnya memang tidak bisa dijadikan hujah, karena dalilnya lemah. Namun, intensitas untuk meningkatkan amalan di bulan Rajab memang iya. Misal, kita yang belum terbiasa puasa sunnah mungkin bisa ya Senin Kamis gitu ya. Yang udah biasa Senin Kamis mungkin bisa dinaikkan jadi puasa Daud misalnya gitu ya. Adapun menjadikan satu amalan-amalan tertentu yang dikhususkan itu perlu dalil. Jadi pertanyaannya bukan ke saya malah, pertanyaannya adalah tanyakan kepada yang menyatakan ada dalilnya itu. Ya, puasa 10 hari misalnya, minta dalilnya kepada beliau. Ya, ada nggak dasarnya? Karena kalau dasar ibadah adalah haram. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian, jadi ayat dalam Al-Quran kalau ada perbedaan, bagaimana yang harus kita pedomani? Sebetulnya tidak ada perbedaan. Cara membacanya, ya. Maka yang kita pedomani mana? Untuk sekarang, ketika belajar kita di awal, ya belajarlah dulu dengan riwayat Imam Hafiz. Ini urutannya memang demikian, ya. Full, secara komprehensif pelajari riwayat Hafiz sampai ke ayat Goribah. Ya, kebanyakan kita dulu karena pakainya Iqra ya. Masalahnya di Iqra itu tidak ada pembahasan ayat Goribah. Nggak ada kalau nggak salah Pak Syam ya. Di Iqra tuh ada ayat Goribah nggak sih? Ada di qiraati, Zat. Di Iqra nggak ada kan ya? Di buku Iqra tuh ya. Itu Sekarang sehingga kita pakai tambahan untuk Sahih Tilawah, Zat, untuk belajar. oh ya bagus tuh. Sehingga apa namanya banyak ketika belajar Al-Quran tidak sampai selesai gitu, tidak menyeluruh karena ayat Goribah tidak ketemu di sana. Maka ada tadi penambahan misalnya punya Ustadz Arham yang Sohibul Tilawah dan lain sebagainya itu bisa dipakai sampai kita anggap selesai riwayat Hafiz gitu ya. Mangga kalau mau lanjut riwayat-riwayat yang lainnya. Tapi di awal pelajarilah dulu riwayat Hafiz dengan kuat, dengan ajak ya, dengan ajak karena sebetulnya nanti perbedaannya juga nggak banyak sih. Begitu masuk ke Kolun, masuk ke Warash, masuk ke riwayat lain, perbedaannya hanya pada beberapa bacaan saja. Sampai ada Quran namanya 7 riwayat misalnya. Quran riwayat Hafaz, Quran riwayat lain-lain tuh ada. Ya Allah alam. Jadi pegangannya yang mana? Peganganlah dengan riwayat Imam Hafaz untuk sekarang. Ya, itu aja dulu, Pak. Concern saja dulu. Dengan Ustadz Syam ya, sampai nanti kemudian selesai riwayat Hafaz, baru mangga kalau mau riwayat yang lainnya. Karena kalau lompat-lompat malah jadi bingung nanti. Kalau Allah. mau ambil sanad gampang. Saya salurkan ke Ustaz Arham. Nah, mantap tuh. Dengan beliau juga bisa. Cuma Ustadz Arham biasanya tidak menerima yang belum selesai itu. Ya, minimal 30 juz Iya. Gitu syaratnya. ya. Jadi Dan bahasa Semangat, Arabnya paham. semangat. siapkan ya. Insya Allah punya peluang semua punya peluang. Memang tadi harus siap ya berlelah-lelah ya berlelah-lelah. Allah alam. Kemudian Pertanyaan terakhir terakhir, ya, Ustaz. bahasa atau kalimat yang disampaikan baik dari Allah maupun dari malaikat sebagai penyampaiannya jika orang awam sulit pemahaman yang benar bagaimana kita pelajari kalau satu saat misal kita bertemu dengan malaikat dari hasil doa kita untuk bisa berkomunikasi. Pertama memang inilah mengapa penting belajar bahasa Arab ya. Saya ingat adik saya dulu ya. Bapak saya disuruh belajar bahasa Arab, kata adik saya, biar nanti bisa jawab pertanyaan malaikat, Pak. Jadi, lugatil Arabiyyah, lugatil ahlul jannah. Ya, bahasa Arab itu bahasa penduduk surga. Artinya memang sebagaimana kita berikhtiar untuk belajar bahasa Inggris, seperti itu juga baiknya kita punya semangat belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Bagaimana kalau masih sulit pemahaman? Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berikhtiar, ya, berikhtiar. Minim-minim memahami dulu bacaan yang prinsip. Misal surat Al-Fatihah, kita paham tuh. Jangan sampai Al-Fatihah masih nggak paham, ya. Karena Al-Fatihah pasti kita pakai kan dalam sholat, coba. Kemudian ditambah mungkin ya bacaan-bacaan surat-surat pendek di juz 30. Kalau kami dulu memang waktu murojaah, biasanya ayatnya kita tutup,
kemudian apa namanya terjemahannya kita baca. Jadi saya murojaah itu sambil baca terjemahan supaya apa lebih menginternalisasi. Apalagi saya senang sejarah ya. Eh, Ketika masuk ke surat Yusuf misalnya atau surat-surat yang banyak kisah ya, surat Luqman, maka betul-betul kita sambil mentadabburi gitu ya. Dengan cara tadi ditutup ayatnya kemudian dibaca. Itu ternyata memudahkan juga untuk memurojaah karena kita hafal sampai kepada maknanya, memahami sampai kepada maknanya. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berikhtiar. Tapi jangan sampai tidak ada ikhtiar besar kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Tapi sekarang pelan-pelan saja. Semangat nih luar biasa nih. Mudah-mudahan Al-Quran dulu kita udah kemudian ada waktu luang mulai masuk ke mendalami bahasa Arabnya supaya bisa memaknai Al-Quran. Allahu a'lam. Halas. Saya. Baik, Cukup ya. terima kasih Ustadz. Akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita pada malam hari ini. Kami juga menunggu kesempatan berikutnya untuk tahap ketiganya. Untuk itu, sebagai penutup juga, kami mohon agar Ustadz Fahmi sudi untuk menutup pemaparan pada hari ini. Baik, kita cukupkan berarti sampai di penafsiran 7 huruf ya. eh Sampai di halaman berapa tadi Pak Syamto? Sekitar 80-an lah ya intinya apa namanya terkait dengan kiroah ya, tentang kiroah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke teks Al-Quran ya halaman 87 ke atas. Semoga Allah memberkahi kita dan ini menjadi ikhtiar kecil kita ya dalam memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Semoga Allah jadikan kita generasi-generasi ahlul Quran. Semoga Allah mudahkan kita menjadi ahlul Quran dan kelak Al-Quran memberikan syafaat ya di dalam kubur kita dan di dalam kita menempuh padang mahsyar sampai ke yaumul mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz Fahmi, kami mengaturkan banyak terima kasih atas pemaparan hari ini. Dan kami menunggu pada waktu selanjutnya sehingga dapat kita tuntaskan pemaparan tentang sejarah Al-Quran ini sampai dengan selesai. Ustadz Syam, Ustadz Budi, dan Ustadz yang pada malam ini belum bersekolah hadir. Demikian kajian berkah mulia pada malam ini dapat kita selesaikan bersama-sama. Dan sebagai penutup, mari bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian resmi kami tutup kajian BMI pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Jazakallah khairan katsira.